Halo guys, kembali lagi di channel Ziko Movie. Oke, kali ini aku akan menceritakan alur dari sebuah TV series yang berjudul Hawkeye. TV series ini dirilis di Disney Plus dan juga series ini masih ongoing dengan hanya 3 episode yang baru keluar. Series ini diperankan oleh Jeremy Renner dan Hailee Steinfeld. Series ini menceritakan tentang setelah mengalahkan Thanos, Clint atau Hawkeye ingin pensiun dan akan merayakan Natal bersama keluarganya. Rencana itu gagal dikarenakan seorang wanita bernama Kate Bishop membuat masalah. Mau tidak mau, dia harus menyelesaikan masalah tersebut karena masalah ini memiliki hubungan dengannya. Oke, tidak perlu menunggu berlama-lama, kita akan memasuki alur ceritanya. Adegan pertama, bocah perempuan yang bernama Kate Bishop sedang menguping pertengkaran yang dilakukan orang tuanya. Kemudian dia tidak sengaja menyenggol sesuatu, hingga menimbulkan suara. Orang tuanya mendengar itu dan menghentikan pertengkaran mereka. Selanjutnya, Kate yang sedang berada di kamar, tiba-tiba dikejutkan oleh suara ledakan dan gempa bumi. Dia pun berusaha lari serta memanggil orang tuanya. Rumah mereka hancur dan membuat lubang yang besar. Kate pun berjalan menuju lubang tersebut. Dia dapat melihat di luar bahwa seluruh kota hancur berantakan. Tak hanya itu, ada sesuatu yang terbang dari langit. Kemudian tiba-tiba sebuah alien datang menuju Kate. Ketika hampir menghampirinya, tiba-tiba alien tersebut meledak. Yang melakukannya adalah Hawkeye. Kate tergagum melihat bagaimana Hawkeye bertarung. Tak lama berselang, ibunya datang dan langsung membawa pergi Kate. Dalam kekacauan tersebut, ayah Kate telah meninggal dan dia menghadiri pemakaman ayahnya. Adegan selanjutnya, Kate sudah besar. Dia pun memanjat rumah dan dia sedang mencoba untuk memanah sebuah bel. Dia mengeluarkan panahnya, yang mana anak panah tersebut ujungnya dilapisi sebuah bola tenis. Tak lama kemudian, Kate meluncurkan panahnya. Panahan pertama itu tidak menimbulkan suara. Karena tidak puas, dia mencoba untuk kedua kalinya. Panah kedua ini dilapisinya dengan sebuah alat pengait. Kemudian, Kate pun bersiap-siap untuk memanah, dan panah kedua diluncurkannya. Panah kedua ini membuat bel itu berdering keras, tapi itu membuat bel tersebut tidak berhenti bergerak. Dan akibatnya menara bel tersebut pun hancur. Kate bersiap untuk lari, tapi tiba-tiba datanglah seorang satpam untuk mencegatnya melarikan diri. Di suatu malam, di sebuah pesta, Kate mengenakan pakaian tuxedo. Dia berdiri dengan bosan. Kemudian dia didatangi seorang pria tua yang bernama Arman. Arman memberitahukan padanya sesuatu yang tidak dia ketahui, yaitu bahwasanya ibunya akan segera menikah. Dia bingung mendengar tersebut karena ibunya tidak memberitahukan dirinya. Kemudian Kate mendatangi ibunya untuk mempertanyakan hal tersebut. Ibunya hanya mengatakan bahwa kejadiannya sangat cepat sehingga dia lupa memberitahukan ke anaknya. Kate sebenarnya tidak menyukai kalau ibunya menikah, apalagi dengan pria yang bernama Jack tersebut. Setelah itu dia pun keluar untuk mencari udara segar. Beberapa saat kemudian, Kate mendengar sebuah pertengkaran yang terjadi antara ibunya dan pria tua yang bernama Arman itu. Setelah pertengkaran itu selesai, Kate menjegat ibunya dan mempertanyakan hal tersebut kepada ibunya. Tapi ibunya mengatakan dia tidak tahu. Karena merasa penasaran, Kate mengikuti pria tua itu yang bernama Arman tersebut. Kate sampai ke tempat yang rahasia di gedung ini, yaitu sebuah pasar gelap. Pasar gelap tersebut sedang melakukan sebuah pelelangan barang antik. Kemudian Kate melihat Arman sedang duduk. Tak lama kemudian datanglah Jack tunangan dari ibunya. Pada mulanya mereka sedikit cekcok, tapi selanjutnya sebuah pedang akan dilelang. Pedang ini merupakan pedang milik Ronin. Arman dan Jack saling tawar-menawar harga untuk mendapatkan pedang tersebut. Akhirnya yang memenangkannya adalah Arman.
Kemudian tiba-tiba sebuah mobil datang dan menabrak ruangan tersebut, sehingga mengguncangkan mereka yang ada di dalam. Semua yang ada di situ jatuh tersungkur. Selanjutnya, dari lubang yang ditabrak mobil itu muncullah beberapa pria. Mereka sedang mencari sebuah barang yang berupa gelang. Kemudian Kate melihat sebuah peti yang terbuka dan berisikan sebuah jubah Ronin. Dia bergegas untuk mengenakannya agar wajahnya tidak diketahui. Di sini Jack bangkit dari jatuhnya dan dia pun melihat sebuah pedang Ronin itu jatuh di lantai. Dia dengan cepat mengambil pedang tersebut dan menyimpannya. Kemudian para penjahat tersebut menghalangi jalan mereka untuk keluar dari kekacauan ini. Tapi selanjutnya Kate datang dengan menggunakan kostum Ronin. Dia menghajar para penjahat tersebut. Kemudian Kate mempersilahkan mereka untuk pergi, dan Kate harus bertarung dengan penjahat tersebut. Setelah cukup lama mereka bertarung, Kate lari dengan cara keluar dari lubang yang dibuat para penjahat tersebut. Di luar, Kate melihat seekor anjing yang sedang menyerang manusia. Kemudian Kate memisahkan mereka, dan anjing tersebut lari. Kate pun mengejarnya. Selanjutnya, Kate melihat anjing tersebut hampir terkena langgar sebuah mobil. Dia dengan cepat berlari menolong anjing tersebut. Kate membawa anjing tersebut ke apartemennya. Kate merasa curiga tentang Arman yang berada di pasar gelap yang ingin membeli sebuah pedang. Dia pun mengecek alamat Arman di HP-nya. Kemudian dia pergi untuk menyelinap ke rumah Arman. Sesampai di rumah Arman, Kate tidak dapat menemukan siapapun. Di rumah ini sangat sepi. Tapi kemudian dia melihat seorang pria tergeletak di lantai. Ketika itu dia menghampiri pria itu. Ternyata itu adalah Arman yang bersimbah darah. Kemudian Kate mendengar sebuah suara wanita masuk ke rumah ini dan mulai mendekat. Kate tidak ingin ketahuan. Dia dengan secara diam-diam meninggalkan jasad si Arman tersebut dan keluar dari rumah itu. Adegan selanjutnya, seorang pria bernama Clint Barton atau Hawkeye sedang menonton sebuah berita bersama anaknya. Berita itu mempertontonkan seorang yang memakai kostum ninja sedang menyelamatkan anjingnya. Yang di berita itu tak lain adalah Kate yang sedang menyelamatkan anjingnya. Ketika melihat itu, Clint teringat tentang masa lalunya, yang mana dia dijuluki sebagai Ronin yang kejam. Dan kostum yang dipakai Kate adalah miliknya dahulu. Kemudian beralih ke Kate. Ketika begitu keluar, Kate ternyata telah dijegat oleh sekelompok penjahat, yang mana penjahat ini yang merobohkan tempat pasar gelap tersebut. Terjadilah pertarungan mereka. Kate yang kalah karena dikeroyok tak kuasa lagi. Dia pun harus bersembunyi di sebuah mobil. Para penjahat itu juga mulai menghancurkan mobil tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, para penjahat itu berhenti memukuli mobil tersebut. Dan terdengarlah sebuah suara perkelahian. Satu persatu, penjahat itu pun jatuh. Selanjutnya pintu Kate pun dibuka dan dia diseret ke lorong gelap. Ketika pria itu hendak memukul Kate, pria itu menghentikannya karena pria itu melihat bahwa seorang yang berkostum tersebut merupakan wanita dan juga masih anak-anak. Dan Kate melihat pria yang menyelamatkannya merupakan pahlawan Avenger yang bernama Hawkeye. Dia kaget melihat idolanya sampai dia berkata dengan gagah. Karena di luar tidaklah aman, Clint menyuruhnya untuk ke tempat yang aman. Sampailah mereka di apartemen Kate. Clint meminta kostum Ronin tersebut dan Kate memberikannya. Clint bertanya kepada Kate, apakah ada yang tahu kalau Kate mengenakan kostum tersebut? Kate mengatakan tidak ada. Tak lama kemudian mereka mendengar suara yang memanggil Kate Bishop. Kemudian mereka dilemparin beberapa molotov. Apartemen Kate pun terbakar. Karena tidak memungkinkan lagi di sini, mereka berdua meninggalkan apartemen tersebut. Dan dia meninggalkan kostumnya sebab itu tidak mungkin untuk mengambilnya. Mereka berdua menuju apartemen bibinya Kate. Setelah itu, Clint menyuruh Kate diam di rumah dan dia akan kembali ke apartemen yang terbakar itu untuk mengambil kostumnya. Sesampainya dia di lokasi,
Ternyata sudah ramai orang berkumpul. Pemadam kebakaran juga telah datang. Kemudian Clint mengambil seragam kebakaran di mobil pemadam kebakaran tersebut. Dia mencoba untuk menyamar agar dia gampang untuk mencari kostumnya. Sesampainya dia di dalam apartemen, Clint tidak dapat menemukan kostum itu dan dia pun kembali dan mengganti lagi bajunya. Tapi ketika itu, dia melihat sebuah stiker yang tertempel di mobil pemadam kebakaran. Ketika melihat itu, dia beranggapan bahwa kostumnya telah diambil dan berada di suatu tempat. Clint kembali ke apartemen bibinya Kat. Di sini dia mencoba mengecek simbol stiker tersebut dan dia melihat Instagramnya. Dan benar saja, ternyata ada yang memakai kostumnya, yaitu seorang pria. Keesokan harinya, mereka berdua pergi. Kat yang akan pergi ke kantor ibunya karena ibunya sangat khawatir. Sedangkan Clint dia akan mengambil kembali kostumnya. Sampailah Clint di tempat perkumpulan cosplay. Dia di sini ingin mengambil kostumnya. Kemudian dia melihat seorang pria mengenakan kostum tersebut. Ketika Clint ingin mengobrol dengan pria itu, dia dihalangi oleh seorang wanita yang merupakan peserta di perkumpulan ini. Clint harus menunggu acara selesai agar dia bisa mengambilnya. Tapi itu sangat lama, jadi dia tidak bisa. Tapi ada cara lain, yaitu mengikuti permainan. Dengan terpaksa Clint harus menyetujuinya. Beberapa saat jalannya permainan tersebut, dia bertemu pria yang mengenakan kostum Ronin itu. Di sini Clint memaksa pria itu untuk memberikan kostumnya. Tapi kata pria itu harus dengan syarat, yaitu Clint harus kalah dalam permainan tersebut. Dengan berberat hati, Clint pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut. Selanjutnya mulailah pertarungan final antara Clint dan pria berkostum. Pria berkostum itu mengalahkan Clint dan sesuai janjinya, dia memberikan kostum tersebut kepada Clint. Noble Nur of Vestland, thank you. Setelah itu Clint menyimpan kostum tersebut di berangkasnya. Clint sebenarnya harus pergi menemui anaknya, tapi karena ada masalah yang harus diselesaikannya, jadi menundanya dan akan berangkat pada malam Natal tiba. Selanjutnya di malam hari, Kat makan malam dengan ibunya. Begitu juga dengan tunangannya tersebut. Ketika itu Kat mengajak Jack untuk latih tanding anggar. Karena paksaan Kat, akhirnya Jack menurutinya. Pertarungan mereka dimulai. Dalam waktu pertandingan, Kat memenangkannya, tapi dia merasa bahwa kalau Jack mengalah, seperti dia menyembunyikan sesuatu. Tapi Jack membantahnya kalau dia berbohong. Kemudian pada saat Jack melepaskan helmnya, Kat tiba-tiba ingin menusuk kepala Jack. Kat ingin membuktikan bahwa dia benar, tapi serangan itu digagalkan oleh Jack. Di sini Jack ketahuan bahwa kalau dia berpura-pura, dia pun mengakuinya. Kat merasa dia dibohongi. Sebenarnya Kat curiga bahwa yang membunuh Arman tersebut adalah Jack, tapi dia tidak punya bukti. Selagi dia beradu argumen dengan ibunya, datang Jack memberikan sebuah permen ke Kat. Ketika dia melihat permen tersebut, Kat terkejut dan kecurigaannya semakin kuat karena permen itu dia melihatnya di rumah Arman. Dengan cepat Kat mengambil bajunya dan dia pun langsung pergi dari rumah ibunya. Di malam harinya, Clint didatangi oleh para penjahat yang mengejar mereka. Di sini Clint ditangkap, walaupun tampaknya dia sengaja ditangkap karena Clint tidak melawan. Kemudian Kat menelepon Clint, tapi yang mengangkat bukanlah Clint. Kat pun merasa bahwa Clint telah diculik. Dia pun langsung dengan sigap mengecek HP-nya dan dia mencoba untuk mengetahui lokasi Clint. Selanjutnya Clint berada di markas penjahat tersebut dan dia sedang terikat. Clint mengatakan bahwa dia bukanlah yang mereka cari. Kemudian Clint melepaskan ikatannya dengan mudah dan para penjahat itu langsung mengacungkan senjatanya. Tapi dia tidak bergerak, dia hanya duduk dengan tenang dan mengatakan bahwa percakapan ini tidak akan berjalan mulus. Jadi dia meminta untuk berbicara dengan bos penjahat tersebut. Kemudian penjahat itu ingin tahu di mana Kate Bishop berada, tapi Clint mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya dan dia juga tidak mengenalnya. Beberapa saat kemudian sebuah suara dari atap mereka pun terdengar dan tiba-tiba jatuhlah seorang manusia. Ternyata yang jatuh adalah Kat. Para penjahat itu langsung menodongkan senjatanya kepada Kat.
Cat mencoba menolong Clint, tapi dia malah mengacaukan rencana Clint. Mereka pun diikat di atas kuda mainan. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya.